selamat datang dan selamat sebelumnya untuk Amanda dan juga Calvin. Sebulan lalu kalian telah rilis single yang berjudul Why Can't We, yang juga jadi debut kalian untuk kolaborasi ya kalau nggak salah, featuring Nia Thornton juga. Betul. How do you guys feel since been a month? We feel so relieved and happy ya pastinya. Karena setelah proses yang lumayan panjang tapi nggak kerasa enjoy the moment sih, enjoy the process. Akhirnya bisa dirilis dan bisa dinikmati oleh semua orang. Alhamdulillah. Terima kasih juga teman-teman buat yang mantengin Amanda dan Calvin terus sejak mereka bikin single itu tuh. Udah hampir berapa bulan soalnya. Nah, sebelum masuk lebih dalam tentang single tersebut, selain bikin beberapa materi musik nih dan serangkaian promosi juga, kalau boleh tahu Amanda nih di tengah PPKM beberapa minggu kemarin, berapa bulan malah mungkin ya, ada hal baru nggak sih? Standar aja lah. Disibukkan dengan hal menarik nggak mungkin gitu? Disibukkan dengan aku belajar electric guitar sama bass sih. Oh really? Tapi ya penasaran aja. Tapi emang sebelumnya udah sempat ada basic lah ya untuk instrumen tersebut pasti. Gitar sih, tapi kan electric guitar kayak lebih beda kan feel-nya, terus kayak penasaran, terus akhirnya belajar deh gitu. Belajar ini dalam artian belajar emang ngulik banget kah, atau ini asik deh kayaknya, atau cuma permukaan aja? Ikut ya gitu. Isi. Nah coba nanti kita kulik lebih dalam tentang hal tersebut. Sebelumnya kita masuk aja nih untuk pertanyaan ke single kolaborasi tersebut. Sayang sekali BTW si Mas Calvin Jeremy nggak bisa hadir kayaknya sore ini ya, Amanda? Iya, kayaknya lagi di luar rumah dan lagi ada inilah ya, urusan penting yang lain. Biasalah orang sibuk mah gitu. Nah, ke single kolaborasi ini aku agak ini sih, aku agak mantengin kemarin di kolom komentar akun YouTube kalian, terutama baik Calvin dan juga Amanda. Bisa dibilang kalau kolaborasi ini, single Why Can't We ini merupakan hadiah yang sangat mewah, terutama buat penggemarmu, Amanda, yang sudah sangat menantikan kamu untuk berkolaborasi dengan musisi-musisi lain, musisi lebih senior. Nah, pendapatmu tentang hal itu gimana tuh, Cak? Aku boleh panggilnya Caca nggak sih? Soalnya aku tahu mau dipanggil Caca. Aku lumayan gak nyangka sih, karena kan aku lumayan masih baru banget, belum ada 2 tahun lebih. Dan alhamdulillah aku udah bisa ketemu sama musisi-musisi yang lebih hebat. Contohnya salah satunya kakek. Aku udah bisa dipertemukan sama mereka, bisa kolaborasi, bisa belajar banyak dari musisi-musisi lain. Pastinya aku seneng banget, karena aku tuh paling suka belajar hal-hal yang baru. Apalagi kan aku mau lebih serius lagi di dunia musik. Aku butuh belajar banyak lah, karena kan aku sebenarnya nggak ada basic yang resmi gitu. Aku nggak pernah masuk sekolah musik, paling cuma kayak les gitar, les piano gitu, les nyanyi, tapi nggak pernah kayak how to compose music, nggak pernah tahu. Jadi aku cuma kayak bikin sendiri aja. Nah dari situ makanya aku pengen banget belajar yang lebih serius lagi, belajar lebih banyak lagi, biar aku bisa berkarya lebih lancar lagi ke depannya. Wow, cool. Terus kayak titik awal kamu mulai masuk ke ranah musik yang lebih serius tuh sebenarnya kamu ingat nggak sih, Amanda? Sejak kapannya gitu? Aku nggak pernah kayak pengen deh serius di musik. Sebenarnya nggak pernah, tapi waktu itu iseng lagi bosen, aku kan bikin lagu pertama aku, Even If You're Me. Nah dari situ ternyata pas orang tua aku dengerin, teman-teman aku dengerin, pada support banget aku untuk ngerilis lagu itu. Jadi alhamdulillah aku bisa dibantuin untuk proses perekamannya, proses video klipnya, dan aku rilis. Nah sejak saat itu sih, mungkin sejak the moment when I release the song, aku baru mikir kayaknya seru deh kalau aku ngulik lagi di dunia musik, karena kayak aku pengen banget punya pengalaman baru, which is very different from my normal life before I release the song. Karena sebelumnya itu I'm a very introverted person, walaupun aku kayak pengen banget nyoba sesuatu yang baru. Makanya aku di dunia musik ini pengen banget kayak punya pengalaman yang lebih lagi, punya sesuatu yang bisa aku ceritain gitu. Cool. So jadi kamu membiarkan semuanya ngalir gitu secara organik. Fair enough.
Dan tentu aja ini ya peran penggemar yang dari tadi udah rame banget mantengin di sini Bener dan banget. memberi support kamu terus. Iya. Aku juga Tapi nggak. kalau wah ini kayaknya rada delay nih. Ya iya. Sorry. Sorry. Ada nubruk-nubruk nih kayaknya. Maaf ya teman-teman. Ini nggak tahu network siapa yang harus dituntut. Saya mau tanya tadi, kira-kira yang di usia kamu yang masih sangat muda, kamu tuh dengan seorang Amanda yang sekarang lebih memprioritaskan mana? Permintaan penggemar atau kata hati kamu? Dalam konteksnya dalam berkarya ya tentunya. Aduh bingung ya, karena actually ya sih. Tapi kalau waktu awal-awal, waktu pertama kali aku rilis Even If You Aren't There For Me, kan itu dalam bahasa Inggris. Nah, banyak banget kayak yang nge-request, Kak ayo dong bikin bahasa Indonesia. Tapi sampai sekarang aku belum bikin bahasa Indonesia. Mungkin sampai sekarang masih pengennya dari aku sendiri deh. Tapi aku udah mulai dengerin karena aku pengen banget punya single bahasa Indonesia after this gitu. Like my project paling dekat itu ya single bahasa Indonesia sih. Jadi bagi yang udah request dari kapan tahu, kalian akan mendapatkannya gitu. Itu tricky sih, bikin single bahasa Indonesia itu emang agak susah banget kalau dari segi songwriter ya. Saya sangat mengerti itu. Collab sama songwriter lain juga, jadi bukan aku sendiri yang right. Because it's ditunggu lah ya. Terima kasih banget ya. Terus balik lagi nih ke Why Can't We tadi, kalau nggak salah, benerin saya kalau salah, 1 hour challenge yang ada di konten YouTube kalian, konten YouTube-mu ya, adalah titik pertama kalian untuk pertama merancang lagu ini, merangkai lagu ini, betul ya? Itu betul banget. Itu fun fact, that's our second meeting juga, kayak it's actually our first meeting, my meeting with Kak Kelvin. Kedua sih, tapi secara akan kayak meeting serius utama itu pertama, karena pertama kali itu kita cuma kayak salah satu program musik, kita ada manggung Kak Kelvin, salah satu line up-nya aku juga, jadi kita ketemu di situ cuma sapa-sapaan aja, terus tukeran WA, terus minta nanti collab ya, ayo gitu. Itu pertamanya. Terus kedua ya yang di kolaborasi YouTube itu, dan 1 Hour Song Challenge itu sebenarnya di konten Kak Kelvin sih, di YouTube-nya Kak Kelvin. Nah dari situ kita nulis lagu deh gitu. Jadi itu bener-bener pertama kali kita ngobrol-ngobrol panjang, kita bikin sesuatu yang ternyata turns out to be a big project. Dan makanya dari situ kayak nggak nyangka banget yang tadinya cuma collab YouTube biasa ternyata bisa jadi project yang serius dan bisa dinikmati oleh banyak orang. Benar seru sih maksudnya. Tapi kalau boleh diulik sedikit lebih dalam, itu dalam proses penggarapan, kita tahu lah ya produsernya siapa, terus ini siapa, tapi siapa sih yang lebih terlibat secara dalam, maksudnya dari penulisan lirik, terus dari bagaimana kita menjiwai sebuah lagu itu. Nah, itu kalian emang benar-benar 50-50 kah atau gimana tuh? Kayaknya dalam segi lirik, karena kita emang benar-benar berdua banget sih ngerjainnya. Kita kan sambil curhat-curhat biar kita kayak satu visi dalam nulis liriknya mau kayak gimana. Aku juga ngebantuin dalam writing in English-nya, karena kan Kak Kelvin kayaknya ini baru sekali his first English song juga, jadi aku ngebantuin untuk bikin liriknya, tapi dia yang lebih ke ide mau kayak gimana nih arahnya gitu. Dan secara segi pembuatan aransemen musik itu lebih ke Kak Kelvin sih dan temannya, karena kan aku cuma bisa ya akustik gitar aja, tapi kalau misalkan ngulik-ngulik music application gitu aku kurang bisa, jadi aku lebih ke songwritingnya, Kak Kelvin lebih ke musiknya gitu. Alright. Belum bisa, Amanda, lebih tepatnya. Belum. Iya. Masih muda banget loh Amanda ini, gila. Belum 19 tahun, wow. Sangat bertalenta sekali teman-teman. Terima kasih ya BTW teman-teman. Dan kalau ada yang mau pertanyaan, mengajukan pertanyaan buat Amanda, silakan langsung di kolom question box di bawah sini, di ujung kanan bawah. Nanti yang terpilih akan kita tanyakan langsung ke Amanda. Terus ini Amanda, coba deh kalian
baca lirik kalian itu. Saya tadi bacanya itu gila, itu dalam dan sedih gitu maksudnya. Panjang terus sedih, ya benar-benar kayak curhat yang kayak kamu bilang tadi. Nah, sementara kalau mantengin kalian berdua di konten media sosial kalian selama kalian bikin konten, entah itu ngulik lagu bareng atau nyanyi bareng, itu kalian nampak sangat berbahagia. Beda 180 derajat dengan konteks di lagu itu gitu. Nah, apa sih yang harus kalian alami gitu sampai lirik tuh jadi kayak gitu banget untuk lagu Why Can't We ini? Gimana ya? Jadi kan sebelum kita nulis liriknya itu, aku sama Kak Kelvin ada kayak curhat-curhatan dulu, kayak his past relationships and my relationships experience, dan ternyata kita ada satu cerita yang mirip-mirip, di mana kita mikir mungkin sama pasangan kita yang pernah kita deket gitu kan, kita mikir kenapa sih kita nggak bisa end this movie together, kenapa sih kita nggak bisa sing the song like that we used to sing gitu. Jadi kita punya pemikiran yang sama, yaitu itu, lalu kita jadiin songnya. Tapi di sini juga konteksnya kita tuh pengen menyampaikan, walaupun itu message-nya sedih, kita pengen nyampainnya dengan fun, karena daripada kita ngeharapin yang susah untuk terjadi, lebih baik kita fokus on more like greater things, more fun things that you can do aside from cuma ngarepin doang, kayak gitu sih. True. Intinya adalah ya berharap ke masa depan aja, nggak usah inilah ya, nggak usah meratapi apa yang sudah terjadi. Walaupun judulnya itu sedih sih, Why Can't We gitu. Kenapa sih nggak gini? Kenapa sih kita gini? Itu. Ya, ngerti. Ya inilah ya. Kolaborasi kan juga ngajak salah satu rapper itu Mia Thornton. Oh, sinyalnya ya? Iya, lumayan nge-lag kayaknya, tapi udah aman. Udah ya? Masuk ya? Oke, sorry nih, kayaknya soalnya lagi ada trouble di kelistrikan. Gitu. Saya jadi sedikit lupa. Oh iya, sorry ya, faktor U, Amanda. Itu si rapper Mia Thornton. Nah, itu siapa yang dulu pertama menginisiasi dan bagaimana ceritanya? Jadi waktu kita baru selesai recording, kita tuh ngerasa kayak kurang bumbu gitu, karena kan genre yang kita pilih itu R&B, which is genre yang kita berdua belum pernah nyobain gitu. So this is our first like R&B song. Terus kayak kita mikir kayaknya keren deh kalau ada rappernya. Terus lebih keren lagi kayaknya kalau rappernya itu dari negara gitu. Karena kebetulan Kak Kelvin dari produser kita, Kak Abram Lembono, juga ada kenalan namanya Kak Maya Thornton kan. Dan akhirnya kita we ask her to collaborate, dan ternyata dia menerima dengan senang hati. Dia akhirnya bantu untuk bikin lirik rapnya, dan she recorded her verse herself, terus juga record her part in music video herself. Jadi itu kayak bikin aku nggak nyangka banget sih, karena kan this is only my third single, tapi udah bisa collab dengan musisi yang bukan dari Indonesia, dan yang tadinya cuma collab YouTube doang ternyata bisa jadi project yang keterlibatannya sampai ke mancanegara gitu, bukan Indonesia doang. Jadi pastinya bangga banget sih, cukup bangga kita berdua. Nilai utamanya adalah itu ya, bagaimana kalian pelan-pelan mengenalkan karya kalian hingga sampai bisa dikenal di mancanegara gitu. Dan ya itu berhasil, terutama dengan adanya salah satu sumbangsi dari Maya Thornton itu tadi. Cool. Ini juga nih menarik dalam sesi ini, Amanda, dalam sesi kreatif kalian, aku sempat pantengin kalau kalian berdua tuh sempat mengunggah sesi produksian kalian, sesi produksi diskusi sama sang produser
Mas Abram Lembono. Mhm. Lagu ini rada dalam sih, Amanda. Tadinya ini pertanyaan ditujukan lebih buat Kelvin, tapi nggak apa-apa aku tanyain juga. Keterbukaan atau transparansi proses kreatif saat ini kepada penggemar kami itu penting nggak buat disampaikan ke para penggemar? Menurut aku it's based on the artist juga sih. Kayak misalkan kalau mau very very transparent boleh banget, kalau misalkan enggak dan wanna make it as a surprise juga banget gitu. Tapi untuk aku sendiri, karena aku juga pengen aside from me learning, aku juga udah tahu ternyata gini loh prosesnya. Jadi there's a lot of process to take to make in order to make a good karya gitu. Jadi pastinya ya balik lagi ke artistnya sih. Jadi boleh banget kalau misalkan keep it to themselves as a surprise, nanti pas tiba-tiba udah jadi kan, jadi nggak ketahuan nih tiba-tiba udah ada aja karyanya, atau mau prosesnya kelihatan sama penggemarnya, boleh banget. Jadi menurut aku bebas sih. Tapi untuk aku sendiri karena gitu. Oke. Menarik. Tapi itu sesi diskusi menurutku sangat ini sih, sangat apa ya, hal yang unik dilakukan karena nggak banyak musisi dan artis lain yang melakukan hal serupa seperti yang kamu. Ya. Benar banget. Sebenarnya salah satu alasan aja loh. Masa sih Kak? Udah belum? Ini kata para penonton. Belum. Oh ya? Coba saya ini deh ya. Saya tes. Nah. Apakah sudah ada? Sudah ada sih di aku. Oke. Aduh, maaf sekali nih. Gak apa-apa Kak. Kita selalu menghadapi masalah seperti ini nih kalau ketemu virtual. Itulah teman-teman kendalanya. Bukan Caca tapi Mas Yaya tuh, maaf. Saya juga nggak tahu. Saya juga nggak minta tuh kayak gini. Oke.
Ya, aku eh apa ya, Kak Kelvin itu musisi yang udah jauh lebih senior dari aku, itu salah satunya. Dan karena emang aku emang pengen banget kolaborasi sama musisi yang senior gitu, karena kan balik lagi aku pengen banget belajar banyak tentang musik. Jadi pas banget momentumnya waktu itu kita ketemu, itu juga ketemunya nggak sengaja. Terus kita collab YouTube, dan ternyata dari situ pas kita curhat-curhat sih sebenarnya kita udah mulai klik, karena ya itu kita ternyata punya pengalaman yang mirip-mirip, terus juga how we view relationships itu juga agak mirip-mirip. Jadi dari situ kita curhat panjang, terus Kak Kelvin juga orangnya welcome banget and very talkative banget, so ngimbangin aku yang sebenarnya kalau ketemu orang baru tuh agak tertutup karena aku bingung mau ngomongin apa. Tapi untungnya Kak Kelvin lebih terbuka untuk ask me open-ended questions, jadi aku bisa lebih ngomong lagi. Nah dari situ udah mulai tercipta mungkin bondnya and chemistry-nya dari kita curhat-curhat itu. Terus akhirnya kita sering ketemu dan juga meeting for the project. Jadi dari situ udah mulai kebentuk juga like a relationship as a collaborator gitu. Wow, menarik banget sih. Itu apa ya? Proses alamiah yang bakal terjadi di setiap kolaborasi bagi seorang musisi yang sangat aku bisa rasakan. Dan kalian berapa lama, Amanda, bikin lagu itu? Cukup agak ini ya, terutama setelah pandemi gitu. Sebenarnya kita sudah selesainya itu maybe like a month or two, tapi karena belum lagi syuting video klip, terus juga banyak proses di balik itu sih, I think 4 to 5 months sih, 4-5 bulan baru bisa kita rilis lagunya. Nah itu, kamu ngebahas tentang video klip tuh. Kamu terlibat langsung kah? Terus ya menarik lah menurutku, catchy, terus oke banget, dan penonton pasti kayak wow gitu. Kamu bisa menceritakan nggak sih, Cak, apa latar belakang di balik ceritanya dengan video klip itu dibuat? Latar belakangnya sebenarnya gimana ya? Kan there's this scene yang di video klipnya kayak ada 2 rooms, one room yang kayak buat the cewek, one for the cowok. I think it represents cuma gimana ya? There are like some scenes yang kita kayak reflect on something. I view it as kayak kita tuh lagi mikir-mikirin masa-masa kita waktu lagi berdua, lagi very in love. Nah kan banyak yang kita kayak lagi bengong. Gitu-gitu. Ya itu sih I view. Terus juga ada di mana there's this one particular scene yang kita lagi nyanyi in our rooms masing-masing, tapi kita suddenly switch sides, terus kita balik lagi. It's like recalling past memories dan kayak reflect kayak dia tuh dulu kayak gini loh, dia tuh dulu kayak gini, kayak gitu. Terus juga, tapi pas akhir-akhirnya kita udah mulai very energetic, ada dance scene-nya juga. Karena itu tadi mungkin udah agak lepas dari the reflect dan face kita udah nggak mikirin lagi, tapi lebih ke powerful for something else gitu, lebih mungkin bisa diartikan jadi lebih produktif, jadi lebih bisa semangat untuk jalanin hidup lagi dan udah move on gitulah intinya. Itu sih menurut aku ya, mungkin every person how they view the video clip dan simbolismenya. Betul. Dan apa namanya, keempat orang yang terlibat langsung di pembuatan lagu ini kan juga ngedirect langsung, termasuk kamu di video klipnya, kalau aku tidak salah. Aku lebih ke bantu koreografinya aja sih. Aku bantu bikin dance-nya. Iya. Tapi tetap inilah, tetap ada kontribusi nyata dan ya part yang cukup penting lah itu, Amanda, dan oke lah, itu sumbangsi banget lah itu. Terus setelah video klip, ngomongin Calvin Jeremy, nggak ada orangnya, kita omongin aja nih di sini ya. Oh, ini baiklah. Seperti kamu bilang tadi, Mas Calvin Jeremy, kamu panggilnya pakai Mas atau Bang gitu nggak sih? Atau nggak usah Calvin gitu? Brother. Oke, Kak. Brother. Oke, Kak Calvin. Kak Calvin aja.
Mm-mm. Mm-mm. Ya, oke. In konteks 2011 itu aku umur 9 tahun. Kayaknya aku belum dengerin Kak Kelvin deh. Aku belum dengerin Kak Kelvin. Aku masih nonton kartun mungkin ya. Aku belum tahu. Aha. Iya, iya. Iya, belum Iya. tahu. Aku tahu Kak Wow, Kelvin itu aku udah lama denger namanya, nama Calvin Jeremy. Tapi baru betul. pertama kali banget ketemu ya waktu itu sih pas acara musik itu. Betul, betul, betul. Ya, sangat beruntung sekali lah kamu. Termasuk Calvin juga. Dia sangat beruntung bisa berkesempatan kolaborasi juga dengan kamu. Seorang Amanda Chess yang sangat bertalenta. Nah, dulu konteksnya kalau kamu dengar-dengar nama Calvin Jeremy gitu, kamu bener-bener nggak ada clue sama sekali atau ini kayaknya penyanyi deh, Tahu, atau ini kayaknya aktor deh, kayaknya atau tahu deh waktu itu. belum tahu kan ya? Aku baru tahu Yes, itu. Sumpah aku nggak tahu, tapi aku lebih ke familiar sama dia iya, iya, karena iya, mungkin benar-benar. aku gua gitu. Iya, 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 iya benar sih. Ya wajar lah anak usia 9 tahun kelas kelas 3 SD ya. Ya kelas dulu sih, Ketiga, kelas segituan lah. kelas 3 SD. Aku dengerinnya Cowboy Junior. Itu belum ada malah. Belum ada. Apa ya aku dengerinnya kelas 3 SD? Justin Bieber pak. Anjir. Oh iya, itu era-eranya Bieber ya. Era-eranya Bieber lagi naik banget terus apa sih? 2011. Ya anak SD mah paling ya yang terus kan waktu itu medsos juga nggak seperti sekarang, jadi pasti beda lah apa namanya penyampaian informasi dan in terms of apa yang dideskripsikan sebagai artis hit itu sangat bisa berbeda walaupun itu cuma berjarak 10 tahun yang lalu. Wow, saya menjadi merasa sangat tua sekarang. um, ini sebenarnya nyangkut ke pertanyaan selanjutnya sih, Amanda. Sejak kecil kamu tadi sempat kamu cerita kalau sempat dilesin piano terus apa kursus musik segala macam. Tapi kalau ngomongin apa kultur dan siapakah yang membentuk kamu, ini ngomongin musik ya, sampai akhirnya menjadi seorang Amanda Chayesa yang sekarang gitu, yang paling nempel gitu apa? Yang paling nempel apa ya? Kalau paling aku inget banget waktu aku kecil itu papi itu sering banget kayak nyanyi-nyanyi bareng aku gitu karaokean. Tapi ini aku nggak inget. Tapi karena ada kayak rekaman-rekaman video gitu aku nonton. Dan ternyata papi itu dari dulu kalau nyetel musik itu nyetel musiknya Benyamin, Rhoma Irama gitu-gitu. Jadi waktu kecil aku lebih nyanyinya lagu-lagu itu. Tapi sekarang semenjak aku bisa tahu lagu-lagu dengan sendiri gitu, lebih Billie Eilish, Taylor Swift gitu-gitu lah, biasalah teenage girls gimana. Terus ya udah dari situ aku kayak aja karena kan apalagi Billie Eilish waktu dia pertama kali punya single kalau nggak salah she was like 16 or 18 gitu banget and she could write songs by herself gitu. Dan di situ kayaknya keren banget deh. Aku pengen aku terinspirasi dari dia karena saat itu aku juga masih 16 tahun dan aku pengen banget punya at least satu lagu aku bikin sendiri, aku rilis. Nah makanya dari situ, kayaknya pertama aku rilis itu when I was 16, tapi lagi Sweet 17 itu aku rilis lagu. Salah satu inspirationnya itu Billie Eilish sih, karena perjalanan karir dia, yang dia tadinya maybe a bedroom singer aja, terus bisa jadi a huge star, gitu sih salah satu inspirationnya. Keren, berarti Billie Eilish adalah bisa dibilang sosok yang inspirasional pasti. Terus kamu di Indonesia, aku mau ngomong apa sih Amanda? Aku di Indonesia lagi di Indonesia
Jadi Amanda berharap untuk bisa menyamai atau bahkan melangkahi apa yang dilakukan Billie Eilish. Itu ya ketinggian, at least kayak mengikuti jejaknya lah, ya. Tapi kamu mengawali step yang tepat sekali lah untuk sekarang. Di usia 18 tahun loh. Dan aduh. Ini siapa ya? Yang apa? Yang nge-lag. Ayolah. Aduh. Adakah suara dari saya? Ada kok Kak, aku dengar. Iya, padahal saya tadi mau masukin punchline tapi nanti takutnya jadi nggak lucu. Ya, apa ya? Bisa ragu-ragu. Jadi kalau Billie Eilish dia punya Phineas kan sebagai sosok yang mendampingi dan membimbing dia. Nah sepertinya kalau buat Amanda sosok Papi Parto ini adalah sosok Phineasnya nih buat Amanda sepertinya. Aduh, masa sih? Papi mungkin lebih ke support doa aja gitu, karena kan musik kita tidak saat. Iya sih. Kayak gitu. Ya. Tapi bagaimanapun ya support dari Papi Parto sangat. Aku jadi agak gimana manggilnya Papi Parto. Hormat Om. Aku sangat menghormati Om Parto sebagai seorang pelawak dan biggest television personalities ever lah beliau. Hebat. Saya dari kecil juga. Ya, aku salah. Yang lewat tau Kak. Nanti aku salamin Kak. Siap. Selamat sore Om. Apa namanya? Saya jadi ketawa mulu nih ngomongin Om Parto. Jadi keinget bercandanya zaman dulu soalnya. Kena banget zaman masih sama grup yang dulu tuh. Lanjut Amanda daripada ngelantur lagi. Aku coba bacain pertanyaan dari netizen aja ya. Ini ada beberapa yang udah masuk ternyata. Coba aku pilih. Wah, pertanyaannya cukup mirip-mirip ternyata. Ini aja nih yang paling standar dulu. Amanda, kapan datang ke Banda Aceh? Ya nanti ya, kalau udah pandeminya kelar. Kok saya jawab sih? Tapi mewakilkan kok Kak, gak apa-apa. Iya kan sekarang tidak boleh. Sedang PPKM ya, we have to stay at home, you know. Saya coba ini lagi. Ini pertanyaan apa? General juga, tapi nggak apa-apa. Ini sangat berharga sekali kalau dijawab oleh Caca. Coba cara mengembangkan antara, mungkin ini lebih tepatnya bagaimana kamu menyeimbangkan waktu dan energi kamu untuk memaintain Memaintainnya gimana ya? Kayaknya aku nggak maintain deh, karena ngalir aja gitu. Karena kan nyanyi sebagai hobi, musik is my hobby. Jadi every time aku ada lagi sendiri, lagi ada waktu luang ya pasti aku kembalinya ya bermusik atau at least cuma nyanyi-nyanyi doang main. Tapi kalau misalkan apalagi kalau sekarang kan PPKM, jadi ya tiap hari ketemu keluarga terus, jadi kayaknya ya udah. Kayak dua-duanya balance aja sih menurut aku. Aja sih kan ya Amanda ya. Soalnya kalau makin dipikir nanti makin capek pasti. Iya. Coba saya masukin satu pertanyaan lagi sebelum kita masuk ke pertanyaan selanjutnya yang lebih mendetail. Saya pilih-pilih dulu ya. Genre. Nah ini boleh lah, walaupun ya basic sih, tapi nggak apa-apa lah. Dari Trustfin, genre lagu yang disukai Amanda. Tadi kayaknya udah kejawab Billie Eilish, termasuk salah satu penyanyi favoritnya. Cuma kalau boleh dijabarkan secara spesifik, Amanda, mungkin ada gitu. Apapun yang masuk ke telinga aku nih, karena sebenarnya kalau akan ditanya genre, pop dengerin, R&B dengerin, rap juga sebenarnya aku suka banget Logic. Terus aku denger apa lagi ya? Pokoknya macam-macam, pokoknya intinya apa yang enak ya udah aku dengerin gitu. It doesn't matter what.
Oh iya, saya kira masih ini, Cak. Ya. Wah, sinyalnya ini nih kayaknya. Oke. Nah, ada Ya, suaranya sekarang. nah silakan. Iya. Silakan. Ya, pokoknya kayaknya genre apapun yang enak aku denger sih. Nggak ada kayak, oh aku mau. Atau enggak maybe kayak sesuai mood. Kalau misalkan aku lagi pengen dengerin yang upbeat, aku dengerin yang upbeat. Kalau pengen lagi slow, ya slow. Jadi apapun aku dengerin sebenarnya. Cool. Nah, itu dia nih penjabaran dari Caca tentang genre. Intinya ya saya sepaham sih, selini lah dengan Amanda kalau nggak usah batas-batasin genre tertentu. Musik itu ya bagaimana kita menikmati apa yang pengen kita dengerin aja. Menurutku gitu sih, dan menurut Amanda juga gitu. Kita sepaham nih teman-teman. Gimana kalian? Nggak ada komentar tuh? Aduh, udahlah ya. Sorry. Sebentar. Nah, ini nanti kita simpan lah pertanyaan netizen yang lain. Boleh. Ini aku simpan dulu, nanti akan ditanyain di akhir sesi. Tapi kita udah nggak kerasa banget nih, ternyata udah jam segini. Sinyal juga berpengaruh ya teman-teman untuk nyandet-nyandetnya perbincangan sore kali ini. Tapi nggak apa-apa. Abangnya grogi, sok tahu kamu. Saya tuh grogi dengan diri saya sendiri. Next, setelah ini Amanda, setelah kolaborasi kamu dengan Calvin Jeremy di lagu Why Can't We, ada bocoran dikit nggak buat teman-teman penggemar di sini? Kalian ke depannya bakal gimana? Bakal ada kolaborasi lanjutan kah? Atau kamu mungkin jalan masing-masing mungkin, atau entah EP atau album? Untuk sekarang sih, aku sama Kak Kelvin ada project kita masing-masing sih. Aku sendiri ada project untuk nanti single bahasa Indonesia, dan Kak Kelvin juga katanya akan lagi bikin single juga. Jadi, kalau misalkan right after this sih kita masing-masing dulu, tapi nggak menutup kemungkinan kita akan lagi sih kayaknya, karena banyak juga yang request, coba dong Why Can't We pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa apa-apa. Terus juga kita kayaknya seru juga gitu. Jadi pastinya kalau misalkan kesempatan dan emang banyak yang mau dengerin kita lagi, aku sama Kak Kevin bisa aja kita kolaborasi lagi. Tapi untuk sekarang sih kita masing-masing dulu gitu. Oke. Wah, saya jadi kepikiran ide nih, Amanda. Tapi kayaknya tantangannya nggak bisa kamu ini sekarang. Saya kepikiran kalau misal tadi kan ada ide dari penggemar kalau nyanyi Why Can't We pakai bahasa Indonesia. Nah, itu kayaknya menarik dan unik dan aneh kalau Why Can't We-nya ditranslatein tapi pakai Google Translate gitu. Nah iya, Allah. Kita coba, guys. Coba. Terus para penggemar yang nyanyiin. Terus disubmit. Nah, saya malah jadi ngasih ide. Sorry. Ini kita ke pertanyaan penggemar selanjutnya. Ini banyak banget, Amanda. Sumpah, kalau nggak diwaro juga nanti mereka yang berisik jadinya ke depannya. Ya, jadi saya harus waro. Coba ya, kita pilih. Nih, saya rangkum aja. Dalam berkarya, kamu tuh mengedepankan, tadi sebenarnya agak senada sih dengan pertanyaan saya di awal tadi, Amanda. Kamu tuh lebih merasa kreatif ketika harus mengalami sesuatu yang nggak enak dulu, atau kamu harus dalam kondisi yang serba nyaman untuk menulis sebuah lagu konteksnya? Kayaknya aku tuh dapat ide lagu itu kapanpun gitu sih. Kalau misalkan ada ide pasti ya ngelewat. Jadi bisa aku lagi di kamar mandi, lagi pergi-pergi, pasti ada aja gitu dari mana-mana. Tapi untuk aku mungkin kalau misalkan lagi ngerasa, mungkin ketika ada di mana aku lagi sedih-sedihnya, aku bisa jadiin lagu. Karena aku curhat kayaknya ke lagu gitu. Aku jarang cerita-cerita ke orang, ke teman, ke keluarga. Jadi aku lebih ke nulis aja gitu. Jadi kayaknya kalau lagi sedih, jalan otaknya. Cool. Jadi seseliwernya
apa yang lewat di kepala dan pikiran gitu aja ya, ngeflow gitulah si Betul. entah itu lirik, entah itu nada. dan Bener. dan peran voice note atau voice recorder sangat berperan sekali pasti di zaman sekarang. Yep. Untuk hal tersebut. Next. Ini saya udah kayak bacain apa nih. Ini soalnya agak nggak ngeflow-nya karena ini teman-teman, dan Amanda kayaknya karena sinyal. Nggak tahu Yep. ini Apa-apa sih kan? punya siapa yang bermasalah. Ini pertanyaan terakhir ya dari netizen sebelum kita tutup. Sebentar saya pilih lagi. Oh, ini tadi tentang rapper deh. Kalau Amanda kan tadi bilang suka ini ya, suka hip hop, suka musik rap dan segala macam. Ada nggak sih rapper favorit, entah internasional entah lokal? Dan si penanya sempat nyebut Eminem nih. Kalau Eminem suka nggak? Aku Eminem, aku lebih ke Logic sih, Logic. Aku lebih suka Logic. Ke Eminem aku nggak begitu dengerin. Cuman mungkin lagunya yang mereka collab sih, Homicide, aku suka banget. Ya kayaknya karena ada generation gap juga sih, Eminem kan generasi saya itu. Dia kan besar di tahun 90-an awal waktu itu. Nah, sepertinya itu teman-teman pembicaraan kita, tapi mengingat kita juga sudah hampir menghabiskan waktu hampir 1 jam di sini. Ini saya bacain komentarnya teman-teman, lucu-lucu nih. Boleh nggak kalau aku tantang Amanda untuk menyanyi? Tantang apa? Oke. Dikit aja menyanyikan lagu Why Can't We mungkin. Sepotong aja, tapi kamu nyanyiinnya dengan gaya penyanyi yang kamu sukain. Entah itu Billie Eilish, kayak entah itu Benyamin, mungkin entah itu siapa. Terserah kamu. Billie Eilish nyanyi gimana ya? Atau Kak Kelvin mungkin. Dengan gaya Kak Kelvin. Mana nih? Aduh. Billie Eilish kan nyanyi kan. Allahu Akbar deh. Kakak juga ya, gantian ya. Lo kenapa saya yang disuruh? Saya mau bukan penyanyi. Gimana ya, Billie Eilish? Iya, aku tadi tau gak sih, aku latihan pakai Britney Spears. Boleh tuh. Oh baby. Nah, itu pas teman-teman suka tuh. Allahu Akbar. Ya, aduh malu-malu. Ini dia teman-teman, Why Can't We ala Britney Spears dari Amanda Cesa. Why can't we just sing the song that we used to sing? Yeah. Why can't we just Gak apa-apa, keren, gak apa-apa. Together. Oh baby. Udah Kak, malu banget. Iya gak apa-apa. Keren banget. Britney Spears sekarang kayaknya bakal kalau ngelihat video ini dia pengen cover Why Can't We kayaknya dia. Tenang. Gantian dong. Aduh, saya nggak bisa nyanyi. Aku juga tuh. Aduh, terima kasih guys. Maaf jangan direkam ya. Terima kasih teman-teman. Iya, jangan direkam ya. Guys. Aduh, saya berhasil ngerjain Amanda Saesa nih. Banget. Thank you. Sepertinya dengan apa yang dilakukan Amanda Saesa barusan, emang bakat menurun dari Papi Parto emang ada banget ya. Ya teman-teman, kalian setuju kan? Kamu, BTW ini satu pertanyaan terakhir, Amanda. Kamu merasa kocak nggak sih, Amanda? Seperti yang papa kamu lakukan? Enggak, aku lebih ke awkward. Oh ya? Tapi zaman sekarang kan witty humor tuh emang lucu gitu, emang diminati gitu. Humor yang kayak serba canggung dan bagaimana, iya nggak sih? Iya kan ya? Nggak tahu, tapi aku nggak ngerasa kocak. Jangan deh nanti jadi pelawak lagi, bukan pemusik kan?
Iya, Aduh, aku nggak banget. apa-apa. Sudah teman-teman ya, itu tadi keren banget penampilan dari Amanda. Kasih plus lagi. Why Makasih Can't guys. We ala Britney Spears dari Amanda Caesa. Terima kasih sekali Amanda untuk waktunya. Ini terakhir kali. Boleh tolong disampaikan pesan-pesan dan kesan buat para penggemar Amanda Caesa, terutama buat yang udah mantengin dari tadi di sini ratusan orang, ribuan orang. Thank you for watching udah sebanyak ini. Jangan lupa untuk terus streaming Why Can't We ke platforms dan juga nonton video klipnya di YouTube aku. Kalau bisa, kalian juga bisa ikutin dance challenge-nya ada di TikTok aku @sesa.sesa. Kalian duetin aja video aku. Terus juga don't forget to like, comment, and subscribe to my channel. Thank you. Terima kasih teman-teman, terima kasih Amanda Caesa untuk waktunya menyempatkan hadir di sore hari ini. Jangan kapok-kapok ya untuk ngobrol lagi di Hai Online ke depannya. Ya. Semoga selalu sehat dan semangat. Sukses terus untuk karirnya. Lancar-lancar deh. Salam buat semua, buat Mas Calvin juga. Ya, thank you banget ya. Terima kasih. Ya, stay safe, stay healthy. Dadah teman-teman.